Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Asih Putri dari kelas R11. Baiklah, saya di sini ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sumber Hukum Islam. Pada bagian pertama ini ada definisi sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam menjadi landasan atau acuan untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan hukum Tuhan Yang Maha Esa atau tidak. Sumber hukum Islam ada 4 yang disepakati mayoritas ulama, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ketaatan kepada Rasulullah adalah dengan mengikuti sunnah yang diajarkan Rasulullah. Pemimpin ditaati sepanjang perintahnya, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, jika masyarakat berbeda pendapat mengenai suatu hal, maka definisi syariah harus kembali pada aturan Al-Quran dan Sunnah. Putusan hukum tersebut dapat berupa musyawarah, yaitu kesepakatan para ulama atau kias, yaitu dengan melakukan pengukuran terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah ada putusan hukumnya. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber hukum Islam. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sarana untuk menjelaskan suatu baik berupa ilmu, nasihat, atau berbagai keinginan, kemudian memberitahukan kepada orang lain mengenai hal tersebut. Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua itu ada as-sunnah. Sunnah secara bahasa berarti cara yang adat atau cara yang terpuji. Sunnah lebih sering disebut hadis yang mempunyai beberapa arti. Dari pengertian di atas, maka yang pantas dibahas kali ini adalah hadis dalam pengertian khabar sebagai kalam Allah. Maknanya, menurut ulama usul fikih, semua itu datangnya dari Rasulullah. Selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun perjanjian. Selanjutnya yang ketiga ada ijma. Ijma ini adalah kesepakatan seluruh mujtahidin di kalangan umat Islam pada suatu waktu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai hukum syariat mengenai sesuatu peristiwa atau kasus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ijma adalah berkumpulnya seluruh ulama mengenai suatu hukum. Jika umat semua mujtahidin mempunyai kebiasaan ijma terhadap suatu hukum, maka tidak boleh ada seorang pun yang meninggalkan ijma tersebut, karena umat tidak setuju dengan kesalahan tersebut. Selanjutnya ada kias. Kias ini menurut bahasa adalah pengukuran sesuatu dengan yang lain atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang serupa. Imam Syafi'i mengartikan kias sebagai upaya mencari ketentuan hukum berdasarkan dalil terhadap sesuatu yang telah diinformasikan dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian kias menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan yang lain atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang serupa. Bagian selanjutnya ada urutan pengambilan hukum Islam. Berdasarkan penelitian, menurut Abdul Wahab Khalaf, telah ditetapkan 4 dalil Islam yang menjadi dasar pembuatan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dan sebagian besar ulama sepakat bahwa keempat hal tersebut dapat dijadikan dalil atas dasar hukum syariah merupakan kehendak Allah atas perilaku manusia. Maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian ditetapkan bahwa Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam, sekaligus dalil-dalil utama fikih. Adapun ijma' sebagai sumber hukum merupakan salah satu dalil syariah yang mempunyai tingkat kekuatan argumentatif satu tingkat di atas teks, yaitu Al-Quran dan hadis. Inilah dalil pertama setelah Al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan pedoman dalam mempelajari hukum syariah. Selanjutnya,
Bagian selanjutnya ada mukjizat Al-Quran. Pertama itu ada Al-Quran dari prinsip linguistik, secara menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan berdasarkan rangkaian peristiwa dan bukan berdasarkan rangkaian ayat atau surah yang terdapat dalam mushaf baku. Bahkan, ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara spontan untuk menjawab permasalahan kompleks yang dihadapi Nabi. Para peneliti telah menemukan mukjizat luar biasa dalam Al-Quran yang mustahil ditandingi manusia. Yang kedua, ada dalam hal pemberitaan. Seluruh ajaran yang terkandung dalam Al-Quran secara keseluruhan merupakan sebuah keajaiban bagi mereka yang menantangnya. Namun, ada bagian tertentu yang memang ngejaz dan mustahil dilakukan oleh siapapun, yaitu kepeduliannya terhadap pemberitaan berita-berita supranatural, baik cerita lama yang luput dari penelitian sejarah maupun peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. Bagian selanjutnya ada fungsi dan peran Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama itu ada petunjuk, atau sering disebut Al-Huda. Dalam Al-Quran terdapat 3 kedudukan dalam Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia pada umumnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Beberapa kali dalam Al-Quran tertulis tentang kepada siapa suatu ayat atau perintah ditujukan, apakah kepada orang yang beriman atau kepada orang yang bertakwa. Yang kedua ada pemisah, atau sering disebut Al-Furqan. Nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan atau pemisah. Hal ini terkait dengan fungsi Al-Quran sebagai mukjizat Al-Quran di akhirat yang dapat menjadi pemisah antara benar dan salah, atau antara benar dan salah. Dalam Al-Quran dijelaskan berbagai hal yang masuk dalam kategori salah atau benar dan salah. Yang ketiga ada obat al-Ashifah. Dalam Al-Quran, keajaiban Al-Quran di dunia nyata disebut bahwa Al-Quran adalah obat penyakit yang ada di dada manusia. Penyakit pada tubuh manusia tidak hanya penyakit fisik saja, namun bisa juga penyakit jiwa atau psikis. Misalnya saja cara mengatasi depresi menurut Islam. Perasaan manusia tidak selalu tenang, terkadang merasa marah, iri, dengki, cemas, dan lain sebagainya. Yang keempat ada nasihat al-mau'izah. Nasihat dan pengerti. Nasihat dan peringatan ini penting karena sebagai manusia seringkali kita menghadapi berbagai permasalahan dan cara mengatasinya sebaiknya diambil dari ajaran agama. Cara kita menghadapi tetangga, suami, orang tua, bahkan musuh kita telah diajarkan dalam Al-Quran. Selanjutnya ada peran Al-Quran. Sebagai wahyu yang turunkan Allah kepada nabinya, tentunya Al-Quran mempunyai keutamaan dan keistimewaan tersendiri bagi para pembaca dan penggemarnya. Ayat-ayat Al-Quran yang kita baca setiap hari tidak lepas dari anugerah Allah yang begitu besar kepada setiap muslim. Karena Al-Quran begitu istimewa dari kitab-kitab surgawi lainnya, maka Allah memberinya tempat khusus bagi para pencintanya. Bagian selanjutnya ada fungsi as-sunnah. Penetapan as-sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai bayan merupakan konsensus para ulama, baik sebagai bayan al-tafsir maupun bayan al-fasir. Namun tidak semua orang mempercayai hal tersebut. Salah satunya adalah aliran yang menolak sunnah, yang menolak hadis Nabi sebagai dalilnya secara keseluruhan. Dengan dalil bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa Arab. Maka dengan penguasaan bahasa Arab yang baik, maka Al-Quran dapat dipahami tanpa memerlukan bantuan penjelasan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada fungsi ijma. Fungsi ijma ini pertama pada masa awal adalah menyatukan berbagai pendapat mengenai suatu permasalahan secara progresif. Selain itu, ijma berfungsi untuk menjamin keaslian penafsiran Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
agar tidak terjadi penyimpangan, terutama dalam keputusan dan pendapat hukum dari sumber-sumber pada masa awal ini. Selanjutnya ada fungsi kias. Kias mempunyai peranan penting dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan karena yang pertama, ada hukum Islam telah dijelaskan dan hukum-hukum yang diatur dalam Al-Quran dan hadis sangat terbatas jumlah dan penjelasannya. Yang kedua, muncul permasalahan-permasalahan baru yang sangat beragam dan kompleks serta selalu memerlukan kepastian karena tidak adanya kepastian hukum dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dengan demikian, melalui metode kias ini, segala permasalahan hukum yang belum mempunyai kepastian dan kepastian hukum dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.